Halo sobat semua dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya, serta diberikan rizki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu nafsu yang berlebihan. Sebelum kita masuk ke inti, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sobat Sinar Manja yang telah mendukung channel ini buat lebih berkembang. Oke, Sobat, kita langsung ke videonya ya. Nafsu berlebihan adalah keinginan yang kuat untuk sesuatu, yang bisa menjadi positif atau negatif. Dalam konteks ini, kita akan fokus pada nafsu yang berkaitan dengan hal-hal seperti makanan, harta benda, dan kekuasaan. Nafsu yang berlebihan dapat membawa dampak negatif, seperti kerakusan, makan berlebihan, boros, dan materialisme. Keserakahan, ingin memiliki lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kecemburuan, merasa iri terhadap orang lain yang memiliki apa yang kita inginkan. Kemarahan, menjadi marah ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun memiliki dampak negatif, nafsu berlebihan juga dapat memiliki beberapa manfaat. Nafsu dapat mendorong kita untuk mencapai tujuan. Nafsu seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang negatif. Namun, nafsu dapat menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa alasannya, mengapa? 1. Nafsu memberikan energi dan motivasi. Saat kita memiliki keinginan yang kuat atau lapar akan kesuksesan, kekayaan, atau cinta, nafsu berfungsi sebagai pendorong yang memberikan energi dan tekad untuk mengejar tujuan tersebut. Rasa lapar tersebut menciptakan dorongan internal yang memotivasi seseorang untuk bekerja keras, mengatasi hambatan, dan bertahan dalam menghadapi tantangan demi mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, nafsu dapat menjadi kekuatan yang memacu individu untuk mencapai ambisi dan tujuan hidup mereka. Nafsu bisa memberikan energi dan motivasi, karena ketika seseorang memiliki hasrat atau keinginan yang kuat terhadap suatu hal itu dapat menjadi pendorong untuk bertindak dan mencapai tujuan. Nafsu dapat memicu dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bekerja keras, mengatasi rintangan, dan mencapai apa yang diinginkan. Namun, penting untuk diingat bahwa pengelolaan nafsu dengan bijak juga diperlukan agar tidak melibatkan perilaku yang merugikan atau destruktif. 2. Nafsu meningkatkan kreativitas dan kegigihan. Ketika seseorang terobsesi dengan suatu tujuan, nafsu dapat menjadi pendorong utama untuk mencari cara-cara baru dan kreatif dalam mencapainya. Obsesi ini seringkali menciptakan keinginan yang kuat dan fokus yang mendalam terhadap tujuan tersebut. Beberapa cara di mana nafsu memainkan peran kunci dalam meningkatkan kreativitas dan kegigihan. Pencarian solusi alternatif. Nafsu mendorong seseorang untuk tidak puas dengan cara-cara konvensional atau rutin. Individu yang terobsesi dengan tujuan tertentu akan cenderung mencari solusi alternatif dan inovatif untuk mengatasi rintangan atau mencapai target. Nafsu terkait erat dengan keterlibatan emosional yang tinggi terhadap tujuan. Hal ini dapat memberikan energi tambahan untuk tetap gigih dan bertahan ketika menghadapi hambatan. Keinginan yang kuat ini seringkali menghasilkan semangat dan tekad yang tinggi. Nafsu memotivasi seseorang untuk menjadi lebih kreatif dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Karena obsesi terhadap tujuan, individu cenderung berpikir out of the box dan mencari cara baru untuk mengatasi rintangan. Nafsu membuat seseorang lebih gigih dan tidak mudah menyerah di tengah jalan. Meskipun dihadapkan dengan kesulitan atau kegagalan, keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan membuat individu terus berjuang dan belajar dari setiap pengalaman. Obsesi terhadap tujuan dapat mendorong seseorang untuk merencanakan dan mengeksekusi dengan lebih kreatif. Hal ini melibatkan pengembangan strategi yang unik dan adaptasi terhadap perubahan kondisi atau keadaan. Dengan demikian, nafsu dapat berperan sebagai dorongan positif yang memotivasi individu untuk menjadi lebih kreatif, gigih, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nafsu dapat meningkatkan kreativitas dan kegigihan karena keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan, seringkali memacu seseorang untuk mencari solusi yang inovatif dan terus-menerus berusaha meskipun dihadapkan pada hambatan.
Nafsu bisa menjadi sumber inspirasi yang mendorong pemikiran kreatif, menciptakan ide-ide baru, dan mencari cara baru untuk mengatasi tantangan. Selain itu, kegigihan yang berasal dari nafsu dapat memperkuat ketekunan seseorang dalam mengejar tujuan, bahkan ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Hal ini dapat menghasilkan perbaikan berkelanjutan, peningkatan keterampilan, dan akhirnya mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, nafsu bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kreativitas dan kegigihan individu. 3. Nafsu membantu kita mengatasi rasa takut. Ketakutan akan kegagalan dan keraguan diri seringkali menghambat kita. Namun, nafsu dapat membantu kita untuk mengatasi rasa takut tersebut dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nafsu dapat membantu kita mengatasi rasa takut akan kegagalan dan keraguan diri dengan beberapa cara, memungkinkan kita untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Pendorong motivasi yang kuat. Nafsu seringkali menjadi pendorong motivasi yang kuat. Ketika seseorang memiliki hasrat atau keinginan yang mendalam terhadap suatu tujuan, motivasi tersebut dapat mengatasi ketakutan akan kegagalan. Keinginan untuk mencapai tujuan menjadi lebih dominan, memberikan energi dan daya dorong yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi risiko dan rintangan. Peningkatan rasa percaya diri. Nafsu dapat meningkatkan rasa percaya diri individu. Ketika seseorang sangat terhubung dengan hasratnya, ia cenderung memiliki keyakinan lebih besar terhadap kemampuannya untuk mengatasi rintangan dan mengatasi kegagalan. Rasa percaya diri yang ditingkatkan dapat mengurangi keraguan diri dan memungkinkan seseorang untuk mengambil risiko dengan lebih percaya diri. Fokus pada pembelajaran daripada kegagalan. Nafsu dapat membantu seseorang untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Saat seseorang sangat termotivasi untuk mencapai tujuannya, kegagalan dianggap sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Nafsu mendorong individu untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang daripada terhanyut oleh kegagalan sementara. Mengubah perspektif terhadap risiko. Nafsu dapat membantu mengubah perspektif terhadap risiko. Seseorang yang sangat termotivasi mungkin lebih bersedia mengambil risiko yang diperlukan karena melihatnya sebagai langkah menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Ini dapat mengurangi ketakutan akan kegagalan karena fokusnya lebih pada peluang dan potensi kesuksesan. Menyadari nilai dari keinginan dan tujuan. Nafsu membantu individu menyadari nilai yang terkandung dalam keinginan dan tujuan mereka. Ketika seseorang memahami betapa pentingnya tujuan tersebut baginya, ia mungkin lebih termotivasi untuk melewati ketakutan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan demikian, nafsu dapat menjadi kekuatan yang memungkinkan kita untuk mengatasi rasa takut akan kegagalan dan keraguan diri. Ini mendorong kita untuk mengambil risiko yang diperlukan, memperkuat rasa percaya diri, dan melihat kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan menuju pencapaian tujuan. 4. Nafsu memberikan rasa kepuasan dan pencapaian. Ketika kita akhirnya mencapai tujuan yang kita impikan, rasa puas dan pencapaian yang kita rasakan seringkali jauh lebih besar karena peran nafsu yang mendorong kita untuk mencapainya. Beberapa aspek yang menjelaskan fenomena ini melibatkan motivasi, kepuasan diri, dan arti dari pencapaian itu sendiri. Hasrat dan motivasi tinggi. Nafsu seringkali terkait erat dengan hasrat dan motivasi tinggi terhadap tujuan. Ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, energi dan tekad yang dihasilkan oleh nafsu menjadi faktor pendorong yang sangat penting. Mencapai tujuan tersebut menjadi semacam pencapaian yang memuaskan karena melibatkan perjuangan dan tekad yang kuat. Rasa kepuasan yang mendalam, kepuasan yang dihasilkan dari pencapaian tujuan yang diinginkan, lebih mendalam karena melibatkan kepuasan emosional dan psikologis. Nafsu menciptakan ikatan emosional yang kuat terhadap tujuan tersebut, sehingga ketika tujuan itu tercapai, rasa puas yang dirasakan juga lebih mendalam. Rasa prestasi dan kepuasan diri. Pencapaian tujuan yang didorong oleh nafsu memberikan rasa prestasi dan peningkatan rasa percaya diri. Ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang diimpikan, hal itu membangun rasa percaya diri dan memberikan kepuasan diri yang lebih besar. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa usaha dan tekad yang ditanamkan telah bernilai,
Kepentingan intrinsik dalam pencapaian nafsu seringkali terkait dengan kepentingan intrinsik, yaitu keinginan batiniah untuk mencapai tujuan karena nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Pencapaian tujuan yang diinginkan karena nafsu cenderung memberikan kepuasan yang lebih mendalam karena melibatkan makna dan nilai pribadi yang kuat. Rasa keterlibatan emosional yang tinggi. Nafsu membawa keterlibatan emosional yang tinggi terhadap tujuan. Saat kita mencapai tujuan yang kita idamkan, rasa keterlibatan emosional tersebut memberikan kepuasan yang lebih intens. Keterlibatan ini mencakup perasaan gembira, bangga, dan penuh rasa syukur. Dengan demikian, nafsu memberikan dimensi emosional dan motivasional yang mendalam pada perjalanan mencapai tujuan. Rasa puas dan pencapaian yang dirasakan saat mencapai tujuan tersebut menjadi lebih signifikan dan bermakna karena keterlibatan emosional dan perjuangan yang terlibat dalam perjalanan menuju tujuan tersebut. Contoh motivasi, seorang atlet, nafsu untuk menjadi yang terbaik mendorong mereka untuk berlatih keras dan pantang menyerah, bahkan saat merasakan kelelahan dan rasa sakit menghampiri. Dengan nafsu yang kuat untuk menjadi yang terbaik, individu mampu mengatasi tantangan fisik dan mental yang muncul selama latihan. Mereka melihat kelelahan sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan, dan hal ini memotivasi mereka untuk terus berusaha mencapai tingkat kinerja tertinggi. Seorang pengusaha, nafsu untuk sukses mendorong mereka untuk mengambil risiko, bekerja keras, dan terus belajar. Dengan nafsu untuk sukses, individu menjadi lebih inovatif, gigih, dan terbuka terhadap peluang-peluang baru. Mereka merangkul tantangan dan melihat setiap pengalaman sebagai pembelajaran. Dalam prosesnya, mereka mencapai tingkat prestasi yang tinggi karena dorongan yang kuat untuk sukses melibatkan komitmen yang berkelanjutan untuk belajar dan berkembang. Seorang seniman, nafsu untuk berkarya mendorong mereka untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka dan terus berkarya meskipun menghadapi kritik yang pedas. Dengan nafsu untuk berkarya, individu merasa mendorong untuk terus menciptakan, bereksperimen, dan mengembangkan diri mereka sebagai kreator. Meskipun menghadapi kritik yang pedas, dorongan internal ini memungkinkan mereka untuk tetap kreatif dan melihat setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, sebagai bagian yang integral dari proses berkarya. Kesimpulan, nafsu bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi bisa dianggap sebagai kekuatan yang dapat diarahkan dan dimanfaatkan dengan tepat. Pengendalian dan penyaluran nafsu dengan bijak dapat membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa nafsu dapat dianggap sebagai sumber kekuatan. Namun, penting untuk mengendalikan nafsu dan mengarahkannya dengan bijak. Terlalu banyak nafsu atau pengarahan nafsu yang tidak tepat dapat mengakibatkan perilaku impulsif, keputusan yang tidak bijaksana, atau konsekuensi negatif lainnya. Oleh karena itu, pengendalian diri dan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai dan tujuan hidup sangat penting. Dengan cara ini, nafsu dapat menjadi sekutu yang kuat dalam mencapai tujuan dan hidup yang lebih memuaskan. Ketika kita belajar mengelola dan mengarahkan nafsu dengan bijak, kita dapat mengoptimalkan potensinya untuk menjadi sumber motivasi dan kekuatan positif dalam kehidupan kita. Ingatlah, nafsu adalah kekuatan yang kuat. Gunakan nafsumu dengan bijak. Tetapkan tujuan yang realistis dan achievable. Jangan biarkan nafsu mengendalikan diri Anda. Lebih baik Anda yang mengendalikan nafsu Anda. Seimbangkan nafsu dengan nilai-nilai dan moral Anda. Dengan mengendalikan nafsu dan menggunakannya dengan tepat, Anda dapat mencapai kesuksesan yang Anda impikan. Pengendalian diri dan pengelolaan nafsu menjadi kunci. Dengan memahami dan mengarahkan nafsu secara positif, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang membantu mencapai tujuan hidup dengan lebih memuaskan dan bermakna. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya untuk lebih banyak inspirasi dan pembelajaran yang bermanfaat.